Halo guys, thank you sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai agen luar kota. Bagaimana? Nah, teman-teman, pasti teman-teman ada sedikit terbirsat di pikiran kalian. Aduh, saya di luar kota, tapi agen saya di kota berbeda. Ini bagaimana? Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan berikan satu cerita, teman-teman. Ceritanya seperti ini. Ada satu orang, kita sebut saja si A. Si A ini bertetangga dengan si B. Dan kebetulan si B ini adalah agen asuransi. Jadi benar-benar tetangga sebelah rumah nih, teman-teman. Lalu akhirnya si A berpikir, oh si B adalah tetangga saya. Kenapa saya tidak mendaftar polis saja sama dia? Jadi akhirnya si A daftar nih, jadi nasabah. Jadi nasabahnya si B. Pertama alasannya adalah si B satu kota dengan dia, sekota ya teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah alasannya si B ini tetangganya dia, bukan hanya sekota, tapi tetangganya dia. Dan yang ketiga, si B ini ternyata bukan cuma tetangga tapi iparnya juga. Waduh, udah hubungannya udah ini nih, makin dekat nih. Nah, mungkin ada alasan keempat dan seterusnya, tapi anggaplah alasannya hanya 3 ini. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi, ini skenario aja ya. Ternyata 1 tahun berjalan, si B resign, keluar dari profesinya sebagai agen asuransi dan bekerja atau berwirausaha yang lain, saya nggak tahu apa. Dan si B memutuskan untuk tidak mau melayani lagi seluruh nasabahnya dia, tidak mau campur tangan, atau mungkin dia punya pekerjaan yang sangat urgent yang tidak bisa diganggu gugat, waktunya itu sangat tidak bisa dipakai lagi untuk hal lain. Nah, setelah 1 tahun berjalan si B resign, dan ternyata setelah 2 tahun berjalan si A mengalami sesuatu resiko. Misalnya, contoh, sakit apalah gitu ya. Sakit, misalnya contoh usus buntu. Usus buntu dan harus dirawat di rumah sakit. Lalu si A menghubungi si B. Ternyata si B ini sangat sibuk. Dia bilang, aduh sorry, saya lagi di kantor, saya ada urusan lain, saya tidak bisa membantu. Tapi si A sangat membutuhkan bantuan, akhirnya ditelepon, akhirnya diblokir. Nomornya si A ini diblokir. Dan ya memang tetangga dan memang ipar, tapi siapa yang bisa melarang? Jadi bukan berarti orang yang adalah tetangga kita itu bukan berarti pasti bisa melayani. Nah teman-teman, nah pertanyaannya, apakah si B ini akan berkomitmen? Kan kita nggak tahu. Akhirnya si A terlantar, tidak memiliki agen, dan ya tidak bisa apa-apa. Walaupun tetangga, ya mungkin hanya bisa marah-marah aja, tapi tetap si B-nya kan sibuk, tidak bisa dihubungi. Oke, kembali ke topik. Pak Petrus, kalau saya tertarik dengan misalnya join sama si agen, misalnya si Bejo di luar kota, itu gimana Pak? Bisa gak? Bisa. Nah teman-teman, misalnya gini deh teman-teman, contoh si Petrus lah. Contoh si Petrus adalah agen. Ini adalah agen. Lalu ada satu orang nasabah, misalnya Bejo terus ya. Oke, contoh aja ya. Si Bejo ternyata di Jawa Timur, misalnya di Surabaya. Si Petrus ini di mana? Si Petrus ini di Jakarta, misalnya ya. Tapi bukan misalnya, Petrus memang Jakarta nih. Lalu
si Bejo ini tertarik gabung. Walaupun misalnya contoh di kotanya dia ini banyak sekali agen serupa, misalnya Allianz ya. Misalnya tetangga dia, teman ibadah dia, keluarga dia juga agen Allianz, tapi si Bejo ini tetap memilih Petrus untuk mengambil asuransi. Jadi si Bejo ini tertarik dan mendaftar sebagai nasabahnya Petrus. Nah, ini prosesnya gimana? Tenang aja teman-teman, ada namanya proses tatap muka digital. Ini resmi dari OJK, dari Allianz. Jadi lewat proses ini, kita tidak perlu bertemu secara langsung, bisa. Polis ini tetap bisa jadi, yang penting informasinya lengkap dan tanda tangannya nanti ditandatangani juga, tetap ada langkah-langkahnya yang harus diikuti. Ini bisa jadi polis. Oke, Pak Petrus bisa jadi polis, tapi nanti bagaimana Pak Petrus untuk proses klaim dan segala macam? Nah teman-teman, ini teman-teman perhatikan deh, ini digital. Jadi untuk segala sesuatunya itu juga sekarang kita hidup di zaman digital. Jadi jangan khawatir teman-teman. Segala proses bisa dibantu secara digital. Yang penting kita semua saling terkoneksi. Walaupun di pelosok sekalipun. Jadi bukan gini teman-teman, untuk proses itu nggak mesti tetanggaan baru kita melayani, enggak. Yang tetangga sekalipun, kalau dia nggak melayani, dia memutuskan untuk nggak melayani, ya udah. Mau dia tetangga deket, mau dia keluarga, dia memutuskan untuk nggak melayani, ya udah kita nggak dilayani. Tapi bagi teman-teman yang memutuskan untuk mencari agen yang melayani, mau di luar kota sekalipun, mau di mana sekalipun, itu begitu dia punya komitmen, begitu dia punya hati yang mau melayani, dia akan melayani teman-teman. Dan keuntungannya jika teman-teman mendaftar pada agen yang melayani, maka teman-teman akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa pastinya. Servis ini yang kita butuhkan, benar teman-teman. Pelayanan dan pengetahuan. Nah ini penting juga teman-teman. Carilah agen yang punya pengetahuan yang luas, khususnya mengenai proses administrasi, detail klaim, pengetahuan produk dan sebagainya. Nah teman-teman, ini saya ini contoh aja, teman-teman gak harus daftar di saya, tapi kalau teman-teman melihat, oh Pak Petrus sepertinya memenuhi semua kriteria nih, teman-teman bisa daftar lewat saya, bisa ya, saya bantu, saya pasti membantu. Begitu teman-teman berkomitmen, saya akan memberikan hati saya 1000%. Jadi saya banyak sekali nasabah senusantara, di kota Medan, Pekanbaru, Riau, Surabaya, seluruh penjuru Jawa, Kalimantan pun ada. Saya banyak sekali teman-teman nasabah-nasabah saya di luar negeri. Di luar kota. Seperti yang saya bilang, saya berkomitmen bagi orang yang memutuskan untuk memilih saya untuk sebagai servicing agent, saya akan memberikan hati saya 1000%. Jadi teman-teman jangan khawatir. Tapi Pak Petrus gimana nanti proses klaimnya? Nah, proses klaim ada beberapa macam teman-teman. Pertama, klaim rumah sakit. Klaim rumah sakit ini paling gampang teman-teman. Klaim rumah sakit ini hanya butuh kartu. Nah ini nanti detail-detail segala macam juga teman-teman akan menerima informasinya dari agen yang benar. Klaim rumah sakit ada 2, kartu dan reimbursement. Reimbursement artinya kita bayar dulu. Kalau kartu kita cashless, kita nggak perlu bayar. Nah reimbursement pun ada beberapa cara, digital dan fisik. Nah ini dia teman-teman yang saya bilang tadi, carilah agen yang mengerti dengan detail, dengan jelas bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Digital pun ada beberapa macam teman-teman. Ada yang lewat
aplikasi di handphone, ada juga yang bisa lewat website. Nah, teman-teman mendapat ilmu baru kan? Gitu. Jadi kalau teman-teman sekalipun kartu fisiknya ketinggalan di rumah, teman-teman bisa screenshot kartu digital untuk berobat. Lalu ada juga klaim meninggal, klaim uang tunai ya saya sebutnya ya, klaim uang tunai. Ini untuk warisan, untuk sakit kritis dan sebagainya. Ini semua ada prosedurnya. Dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan. Nah, teman-teman hanya perlu mempersiapkan dokumen ini. Nah, dokumennya apa saja ini tergantung klaimnya apa. Nanti informasi ini teman-teman bisa mendapatkan dari agen, dan formulir-formulir ini juga ada beberapa formulir yang harus di-download dari websitenya Allianz. Kalau tidak menemukan bisa minta sama agen, dan dokumen ini harus diisi dokter, harus diisi oleh beberapa pihak yang dibutuhkan. Nah, dokumen inilah adalah persyaratan untuk klaim. Dokumen ini dikirimkan ke Allianz atau bisa juga melalui agen. Gitu teman-teman. Nah, fungsinya agen apa? Fungsinya agen memberikan informasi yang benar supaya jangan terjadi proses klaim yang berbelit ya, sorry sampai ngomong berbelit aja salah mulu, berbelit ya kan. Jadi supaya jangan sampai nasabah kecewa, karena banyak sekali nasabah asuransi yang bilang asuransi aduh nggak benar, kenapa klaim nggak dibayar-bayar. Sebenarnya kalau kita persyaratan ini lengkap sesuai dengan prosedur, itu klaim cepat teman-teman, klaim dibayar. Karena pengalaman saya membantu klaim nasabah saya terjadi resiko meninggal dunia, saya membantu hanya dalam waktu 3 hari klaim cair. Ini true story, nanti saya akan cerita di video berikutnya ya teman-teman ya. Oke, intinya si Bejo ini kalau harus terjadi klaim, si Bejo harus kirimkan dokumen ke Allianz. Tapi kalau si Bejo bingung dokumen apa saja, si Bejo bisa melalui Petrus. Petrus akan memberikan informasi ke Bejo. Pak Bejo, ini harusnya dokumennya ini, dan Petrus akan submit ke Allianz. Jadi keuntungan teman-teman jika join bersama Petrus adalah Petrus paham betul prosedurnya. Petrus sudah biasa menangani untuk proses administrasi, klaim, dan sebagainya. Jadi teman-teman mendapatkan pelayanan yang ekstra. Petrus memang di Jakarta, tapi bukan berarti proses terbengkalai, tidak. Justru bagi kita yang menjadi nasabahnya Petrus mendapatkan keuntungan, karena Petrus mempunyai informasi yang lengkap dan sangat dekat dengan pusat, berada di kota yang sama dengan kantor pusat. Jadi proses tektoknya pun sangat cepat, lebih cepat malah daripada agen-agen yang di kota lain. Gitu teman-teman. Semoga melalui video ini teman-teman mendapat pengetahuan baru, mendapatkan wawasan, dan teman-teman saya doakan teman-teman semuanya sehat, berkelimpahan, dan diberkati semuanya, pekerjaannya lancar, usahanya lancar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Petrus Jakub. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted